Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perbedaan ITIL versi 3 dan ITIL versi 4. Kami kelompok 2 terdiri dari Abdul Hamid, Muhammad Fauzi Fayat, Rozi Fadilah, dan Raja Zaid Nuzair Ismail. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan ITIL V3 dan ITIL V4. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apakah ITIL V3 tersebut. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai ITIL V3. ITIL V3 adalah versi ketiga dari Information Technology Infrastructure Library Framework yang mengacu pada kumpulan praktik terbaik untuk mengelola teknologi informasi yang diakui secara global. Framework ITIL V3 ini menekankan konsep IT sebagai layanan yang membantu pencapaian tujuan bisnis. ITIL V3 dianggap sebagai salah satu kerangka kerja IT Service Management terbaik dan dirilis pada tahun 2007. Fitur terbaik dari ITIL adalah selalu berkembang agar lebih sesuai dengan lingkungan bisnis saat ini. ITIL V3 diperbarui pada tahun 2011 dan sebagai hasilnya ITIL V3 juga dikenal sebagai ITIL 2011 V3. Edisi kali ini lebih sesuai dengan iklim perusahaan saat ini karena menampilkan elemen strategis yang mengintegrasikan manajemen layanan TI dengan kebutuhan bisnis dengan lebih baik. Selanjutnya, pengertian ITIL versi 4. ITIL versi 4 adalah versi yang ditingkatkan dari kerangka kerja ITIL versi 3 dan mencakup elemen strategis yang ditingkatkan yang memberikan keselarasan yang lebih baik dari manajemen layanan TI dengan persyaratan bisnis. ITIL versi 4 dirilis pada awal 2019 dan membantu dalam membangun proses manajemen layanan TI yang efektif dengan menyediakan model operasi end-to-end untuk pembuatan, pengiriman, dan peningkatan berkelanjutan dari produk dan layanan yang didukung teknologi. ITIL versi 4 juga memberikan panduan kepada organisasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan manajemen layanan baru. Ini membantu dalam memanfaatkan potensi teknologi modern yang dapat bekerja secara efisien di era cloud, agile, DevOps, dan transformasi. Komponen inti dari kerangka kerja ini adalah ITIL Service Value System dan model 4 dimensi. Ada 5 elemen utama ITIL Service Value System, yaitu pertama, Service Value Chain, kedua, ITIL Practice, ketiga, ITIL Guiding Principle, yang keempat, Governance, dan yang terakhir kelima, Continual Improvement. Alasan perubahan ITIL versi 3 ke ITIL versi 4. Yang pertama itu ada prinsip Lean yang sudah dikenal sebagai pengurangan tindakan yang tidak bermanfaat. Selanjutnya ada implementasi model proses agile seperti Scrum, berupa fleksibel terhadap perubahan menjadi menerima perubahan. Selanjutnya ada pendekatan DevOps yang sudah mapan seperti Test Driven Development, Continuous Integration, dan disiplin Agile Delivery. Selanjutnya adalah perbedaan ITIL versi 3 dan ITIL versi 4. Yang pertama itu ada di proses ITIL versi 3 dan praktis ITIL versi 4. Di ITIL versi 3, proses adalah rangkaian aktivitas yang telah ditingkatkan menjadi praktik di ITIL versi 4 yang mengacu pada suatu yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang tepat. Proses di ITIL versi 3 menjelaskan aliran aktivitas bersama dengan informasi tentang peran yang disarankan, metrik,
dan informasi terkait proses lainnya. Di sisi lain, praktik ITIL versi 4 adalah kemampuan yang dapat dilakukan sebagai sebuah organisasi. Selanjutnya, berdasarkan jumlah proses layanan. 26 proses pada ITIL versi 3 diganti menjadi 34 practice pada ITIL versi 4. Selanjutnya, perbedaan ITIL versi 3 dan ITIL versi 4 berdasarkan model manajemen layanan. Pada framework ITIL versi 3 dengan basis model Service Life Cycle terdiri dari 5 tahap. 5 tahapan ini adalah yang pertama, Service Strategy, yang kedua Service Design, yang ketiga Service Transition, yang keempat Service Operation, dan yang kelima Continual Service Improvement. Sedangkan pada framework ITIL versi 4 yang baru didasarkan pada Service Value System atau SVS yang menjelaskan bagaimana semua komponen dan aktivitas harus bekerja sama sebagai suatu sistem untuk memungkinkan penciptaan nilai bagi organisasi. 4 elemen utama ITIL versi 4 model SVS. Yang pertama, Service Value Chain atau SVC. Yang kedua, ITIL Practice. Yang ketiga, ITIL Guiding Principles. Yang keempat, Governance. Dan yang kelima, Continual Improvement. Selanjutnya, perbedaan ITIL versi 3 dan ITIL versi 4 berdasarkan panduan prinsipal. Pada framework ITIL versi 3 terdapat 9 panduan prinsipal yang dimana dikurangi menjadi 7 prinsipal pada ITIL versi 4. Panduan prinsipal pada ITIL versi 3 yang pertama adalah Focus on Value, yang kedua Design for Experience, yang ketiga Start where you are, yang keempat Work holistically, yang kelima Progress iteratively, yang keenam Observe directly, yang ketujuh Be transparent, yang kedelapan Collaborate, dan yang kesembilan Keep it simple. Sedangkan panduan prinsipal pada ITIL versi 4 adalah yang pertama Focus on Value, yang kedua Start where you are, yang ketiga Progress iteratively with feedback, yang keempat Collaborate and promote visibility, yang kelima Think and work holistically, yang keenam Keep it simple and practical, yang ketujuh Optimize and automate. Selanjutnya, perbedaan ITIL versi 3 dan ITIL versi 4 berdasarkan 4P dan 4 dimensi. Pada framework ITIL versi 3 terdapat yang disebut dengan 4P. Pada ITIL versi 4 menjadi 4 dimensi. 4P pada ITIL versi 3 yang pertama adalah people, yang kedua proses, yang ketiga product, dan yang keempat partner. Sedangkan 4 dimensi pada ITIL versi 4 yang pertama adalah organizations and people, yang kedua information and technology, yang ketiga partners and suppliers, yang keempat value streams and process. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir pada ITIL versi 3 dan ITIL versi 4 yaitu didasarkan pada nilai dan pembuatan nilai baru. Pada framework ITIL versi 3, layanan itu didefinisikan sebagai sarana untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai tanpa menanggung biaya atau risiko tertentu. Namun, dalam ITIL versi 4, definisi layanan telah diperbarui menjadi value co-creation dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan. Value co-creation dalam framework ITIL versi 4 tidak hanya membutuhkan kontribusi penyedia layanan, tetapi juga diperlukannya partisipasi dan kontribusi yang setara dari konsumen, regulator, dan supplier. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.